Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Dwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi tes COVID-19. Saya dari kelompok 6, kelompok berorientasi objek. Di sini ada soal-soal pertanyaan dari 1 sampai 6 berhubungan dengan pertanyaan 7 sampai 12. Contohnya pertanyaan 1 berhubungan dengan pertanyaan nomor 7, proses menjawab dilakukan secara berpasang-pasangan. Contoh pertanyaan nomor 1 dan nomor 7 dijawab secara berurutan. Nomor 1, soalnya itu buatlah sinopsis atau narasi berdasarkan studi kasus proyek kelompok yang telah ditentukan ditambah fitur loading dan login. Jawabannya, sebuah klinik ingin menerapkan komputerisasi sistem dalam pembelian tes COVID-19 sesuai dengan skenario berikut ini. Skenarionya itu, tugas ini menargetkan agar mahasiswa dapat membuat program sederhana berbasis konsol dan GUI menggunakan software NetBeans, JDK, dan SAPP yang merupakan kelanjutan dari tugas khusus 1. Penambahannya terletak pada entity, tampilan program, dan penjelasan pemahaman dari pemrograman berbasis objek. Requirement-nya utamakan membuat parent class. Dalam kasus ini terdapat satu parent class yang harus dibuat, yaitu kelas pembeli, karena nantinya cheat class yang yaitu jenis tes, jam tes, dan harga tes harus mendapatkan turunan atribut dan metode dari parent class. Sebelum aplikasi dapat digunakan dengan lancar, ada beberapa requirement yang dibutuhkan seperti data ruangan dimasukkan pada saat aplikasi selesai dibuat, sehingga ketika pembeli datang, maka admin dapat langsung menampilkan jenis tes, jam tes, dan harga tes sesuai dengan kebutuhan pembeli. Lalu ada alur bisnis. Alur bisnis dari aplikasi tes COVID-19 yaitu pembeli akan mengunjungi website yang telah diberikan. Pada kasus ini, admin adalah orang yang memiliki peran penting dalam website tersebut. Pembeli membuka aplikasi terlebih dahulu. Setelah itu, pembeli menginput data diri, melakukan pengisian form seperti nama, jenis tes, dan total tes. Setelah itu, sistem akan mengeluarkan harga tes dan total dari tes yang dipilih oleh pembeli tersebut. Setelah mengisi data diri, pasien mensubmit data tersebut, lalu sistem akan mengeluarkan hasil inputan di sebelah kanan. Berdasarkan arahan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa akan ada beberapa objek dan metode atau fitur yang perlu dibuat untuk menunjang kasus tersebut. Pertama, akan ada objek admin dan pasien. Yang kedua, buatlah use case diagram optimal dan kelas diagram sesuai dengan sinopsis soal nomor 1 menggunakan perangkat lunak visual paradigm atau UML. Membuat use case-nya itu kalau dari aplikasi kami itu ada admin, login, isi form, di mana formnya itu ada nama, jenis tes, harga tes, jumlah tes, dan total. Lalu submit, konsumen submit. Penjelasannya, jika dilihat berdasarkan rancangan use case sistem tes COVID-19, akan ada satu aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu admin. Admin dapat melakukan pengolahan data dari tes COVID-19, nama, jenis tes, harga tes, jumlah tes. Namun, untuk melakukan pengolahan data tersebut, admin diwajibkan untuk melakukan login terlebih dahulu. Untuk membuat kelas diagram pada perangkat lunak visual paradigm, dapat memilih UML kemudian memilih kelas diagram. Setelah itu, rancangan kelas diagram berdasarkan kasus kami yaitu sistem manajemen dokter yang menghasilkan kelas diagram sebagai berikut. Yang pertama itu ada kelas admin, pembeli, jenis, dan transaksi. Penjelasan kelas diagramnya, pada kelas diagram tes COVID-19 terdapat beberapa kelas atau entity yaitu admin, pembeli, jenis, dan transaksi. Masing-masing entitas memiliki tugas yang bertujuan agar sistem dapat berjalan dengan sempurna. Entity admin dibuat karena akan digunakan untuk menyetor data akun yang digunakan pada proses login. Peranan dari entity pembelian adalah sebagai parent class atau entity yang berarti entity orang memiliki bentuknya child class atau entity. Pada entity pembelian terdapat atribut dan metode mendasar yang mempresentasikan objek berupa ID dan nama. Oleh karena itu, entity pembeli harus tersedia untuk mendukung berdirinya child class entity yaitu jenis dan transaksi. Kemudian dibuat juga entity jenis dan transaksi yang merupakan entity dan entity pembeli. Dibuatnya entity jenis sebagai penampung data-data yang berkaitan dengan jenis swab yang akan diorder oleh pembeli seperti Genos, Swab, dan Rapid. Dengan dibuatnya entity transaksi sebagai penampung data yang berkaitan dengan transaksi seperti harga tes, jam tes, dan total pembayaran. Nantinya atribut tersebut akan berkaitan dengan data pembeli yang diberikan oleh entity pembeli. Adapun penjelasan relasi dari setiap entitinya, terdapat hubungan atau relasi antara pembeli dengan jenis yang bertipe asosial, di mana asosiasi tersebut menghubungkan antara objek pembeli dengan objek jenis. Yang kedua itu terdapat hubungan atau relasi antara pembeli dengan transaksi yang bertipe asosiasi, di mana asosiasi tersebut menghubungkan antara objek pembeli dengan objek transaksi.
Terdapat hubungan atau relasi antara admin dengan pembeli yang bertipe asosiasi tersebut menghubungkan antara objek admin dengan objek pembeli. Terdapat hubungan atau relasi antara admin dengan jenis yang bertipe asosiasi tersebut menghubungkan antara objek admin dengan objek jenis. Terdapat hubungan atau relasi antara admin dengan transaksi bertipe asosiasi tersebut menghubungkan antara objek admin dengan objek transaksi. Seperti ini, admin ke pembeli itu one to money. Jadi satu admin bisa membuka banyak pembeli. Satu atau banyak pembeli hanya bisa mencetak satu jenis. Satu sampai banyak pembeli hanya bisa mencetak satu transaksi. Penjelasan multiplicity atau kardinalitas. Terdapat relasi asosiasi antara kelas pembeli dengan kelas jenis. Dengan demikian kardinalitas one-to-one, di mana satu hanya bisa memiliki satu jenis tes dan satu jam tes. Terdapat relasi asosiasi antara kelas pembeli dengan kelas transaksi dengan memiliki kardinalitas one-to-many, di mana satu pembeli bisa memiliki banyak transaksi. Terdapat relasi asosiasi antara kelas admin dengan kelas pembeli dengan memiliki kardinalitas one-to-many, di mana satu admin bisa mengelola banyak pembeli. Yang keempat itu terdapat relasi asosiasi antara kelas admin dengan kelas jenis dengan memiliki kardinalitas one-to-many, di mana satu admin bisa mengelola banyak jenis. Terakhir, terdapat relasi asosiasi antara kelas admin dengan kelas transaksi dengan memiliki kardinalitas one-to-many, di mana satu admin bisa mengelola banyak jenis. Adapun alur kelas diagram. Dari kelas diagram tes COVID-19 yang terdapat beberapa kelas entity di dalamnya, yaitu pembeli, admin, transaksi, dan jenis. Alur dimulai dari kelas entity admin yang harus diisi data terlebih dahulu karena akan ada data yang digunakan dalam proses login ke dalam aplikasi. Setelah itu dapat mengisi data-data pada kelas entity pembeli, jenis, dan transaksi. Yang ketiga, buatlah gambar layout tampilan aplikasi sebagai dasar untuk menjelaskan kelas entity, kelas pembeli, dan kelas kontrol. Jawaban, dari aplikasi tes COVID-19 yang memiliki kelas entity, kelas kontrol, dan kelas pembeli, masing-masing kelas tersebut saling berhubungan guna membangun satu sistem yang utuh agar dapat digunakan dengan baik oleh pengguna yang dalam kasus ini adalah admin. Yang pertama ada kelas boundary. Secara sederhana, boundary merupakan sebuah kelas yang menyimpan beberapa metode yang berkaitan dengan pemrosesan tampilan dalam, seperti ketika tombol diklik maka akan menunjukkan proses tertentu. Yang kedua ada kelas control untuk mengembangkan kombinasi urutan transaksi dan kontrol dari objek lain. Yang berikut ini tampilan layout dari aplikasi tes COVID-19. Yang pertama itu ada tampilan GUI boundary splash screen loading. Yang kedua ada boundary login screen GUI seperti ini. Terus ada boundary main menu GUI seperti ini menunya tes COVID-19. Boundary sendiri adalah kelas yang memodelkan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem kontrol, digunakan untuk memodelkan perilaku mengatur untuk satu atau beberapa use case entity. Dengan entity class memodelkan investasi dan operasi yang biasanya berumur panjang atau lama. Dan control class memodelkan urutan kelakuan atau behavior khusus untuk satu atau lebih use case. Alasan dilakukan pembagian tanggung jawab di antara kelas boundary, kelas kontrol, dan kelas entity. Alasannya utama dari pembagian tanggung jawab di antara kelas-kelas tersebut adalah agar kode program lebih distribusi secara merata, atau dengan kata lain agar kode program lebih terstruktur nantinya, dengan memisahkan tanggung jawab boundary yang berfokus terhadap interface, kemudian kontrol yang berfokus dan metode atau algoritma, dan entity yang berfokus menampung dan data, maka secara tidak langsung akan membuat aplikasi yang membuat nantinya lebih mudah dirawat dan ditemukan. Yang keempat, itu buat aplikasi kontrol untuk membuat login yang diumumkan dengan MySQL berdasarkan project admin. Yang pertama, buat project baru Java admin dengan login, lalu tambahkan pada libraries MySQL JDBC seperti fotonya seperti ini. Terus buat kelas baru pada project login dengan nama koneksi, ada ininya, inputnya seperti di bawah. Buat variabel, buat metode config-nya, input try catch di dalam metode config. Buat koneksi, panggil alamat database. Buat metode koneksi buat tampilan dialog berhasil atau gagal telepon. Terus buat baru JFrame ROM seperti ini. Dan ini input label text file, button, lalu desain dan rename seperti tampilan sini login. Lalu buat variable connection statement, password set, string. Dan koneksi, kelas koneksi tidak mempunyai fungsi main untuk menjalankan program tersebut. Berikut caranya.
Ada buat variabel pada kelas koneksi, contoh koneksi DB, koneksi. Pada variabel DB berikan fungsi config untuk menjalankan kelas tersebut. Seperti con sama dengan db.con, start db.stm, dan ini tampilannya seperti ini. Con sama dengan db.com dan start db.stm. Lalu habis itu bahasa terhubung ke database. Yang kelima, buat aplikasi GUI berdasarkan project kelompok tugas besar 2. Nah ini pertama itu buat Java package seperti gambar di bawah. Klik Java application, kemudian beri nama projectnya, lalu diklik. Kalau sudah klik finish, setelah itu tambahkan library, ada JKLF, MySQL connector sama RS2 XML. Kemudian aktifkan SAPIPI, diaktifkannya itu Apache dan MySQL, lalu membuat database yang sama tentang aplikasinya. Jika sudah membuat database, di langkah selanjutnya adalah membuat koneksi antara NetBeans dan PHP Metris seperti gambar di bawah. Seperti ini. Nah, internetnya itu kalau di aplikasi kami itu yaitu ini, di mana Swipe Action Performance itu kita hargai 200.000, terus untuk Rapid 10.000, dan untuk Genos itu 50.000. Nah ini tuh di entrance itu ketika kita klik swipe itu langsung akan muncul 2.000 dan sebagainya. Pada fungsi itu digunakan untuk menentukan harga satuannya, biasanya tes yang akan dipilih dan kalkulasi seperti ini, kalkulasi polingannya, dan ini tampilannya. Pada fungsi kalkulasi ini digunakan untuk menghitung harga jenis tes dan jumlah tes. Yang terus ada polimorfisme seperti jam-jam. Kalau di aplikasi kami itu polimorfisme digunakan untuk menentukan jam dan jenis tes perdebatan. Terus ada kelas, pada fungsi kelas digunakan untuk mengupdate data ke base. Pada fungsi objek digunakan untuk menghubungkan data ke database seperti ini contohnya. Lalu yang terakhir itu suruh download dan copy paste IRD hasil pembuatan database MySQL. Seperti ini. Untuk mengunduh IRD di PHP MyAdmin dapat menuju tab Designer, kemudian pilih Export skema, maka akan keluar seperti ini. Dan alur IRD-nya dari IRD aplikasi tes COVID-19 yang kami buat terdapat beberapa kelas entity di dalamnya, yaitu admin, pembeli, jenis transaksi. Lalu dimulai dari kelas entity, admin yang harus diisi data terlebih dahulu, karena data akan digunakan dalam proses login ke dalam aplikasi. Setelah itu data-data pada kelas entity pembeli, jenis transaksi harus sudah terisi terlebih dahulu agar kelas entity ruangan dapat diisi data. Yang terakhir itu ada analisis ERD. Jika dilihat dari kelas diagram dan ERD terdapat perbedaan, yaitu pada kelas diagram terdapat entity pembeli, di mana entity pembeli merupakan parent dari entity transaksi dan jenis. Pada ERD, admin hanya mengelola data sehingga tidak ada data perlu diambil dari tabel admin untuk ditampilkan. Jika di kelas diagram, admin dapat mengelola data dari kelas pembeli. Pembeli memiliki relasi one to many. Dan berikut ini demo yang aplikasi kami buat. Sebentar, agak lama. Nah ini tampilan loadingnya. Ini kita klik di admin. Password kita klik admin, kita login. Nah nama misalnya Agung Dio, kita pilih rapid test jam 11. Nah di harga tes sudah langsung muncul, kita pilih jam 11. Jumlah tesnya itu misalnya rapid testnya 1 aja, 2 deh, 2. Kita proses, harganya 20.000 per 2. Kita cek, kita simpan. Mohon maaf, saya belum menyalakan SAPIPI. Bentar, saya nyalakan dulu.
Nah, ini kita cek. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Lalu kita view lihat. Ini ada tadi rapid test. Oke, setelah itu kita bisa print juga. Printnya langsung masuk ke PDF. Print. Mungkin itu saja presentasi yang saya buat dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.